Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Nurjana, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Agama Islam, Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum Jombang. Bidang keilmuan saya adalah Pendidikan Bahasa Indonesia, di mana mata kuliah Pendidikan Bahasa Indonesia ini mata kuliah wajib nasional. Baik, di sini saya akan menyampaikan rencana pembelajaran semester mata kuliah Bahasa Indonesia. Untuk capaian mata kuliah Bahasa Indonesia adalah bahwa mahasiswa mampu menjelaskan sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Yang kedua, menjelaskan kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara dan bahasa nasional. Yang ketiga, menjelaskan fungsi bahasa Indonesia. Yang keempat, menjelaskan pengertian bahasa. Dan yang kelima, menjelaskan sifat-sifat bahasa. Yang keenam, fungsi bahasa. Yang ketujuh, menjelaskan pengertian menyimak, tujuan menyimak, dan ragam menyimak. Selanjutnya, yang ke-10 adalah menjelaskan hakikat membaca, ragam membaca menggunakan teknik membaca cepat SQ3R dengan membaca cepat kritis. Selanjutnya menjelaskan pengertian berbicara, menjelaskan syarat-syarat berbicara yang baik, dan yang terakhir adalah menjelaskan kalimat efektif. Untuk penulisan praktik itu ada menjelaskan tentang cara resensi cerpen, resensi buku, membuat sinopsis novel, dan cara membuat karya ilmiah. Pada video kali ini saya akan mempraktikkan pembelajaran materi tentang menjelaskan kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara dan bahasa nasional, serta menjelaskan fungsi bahasa Indonesia. Di dalam materi ini bahwa ada kedudukan dan ada fungsi bahasa Indonesia. Indikatornya adalah mahasiswa mampu menjelaskan kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara dan bahasa nasional, serta fungsi bahasa Indonesia. Baik, itulah pemaparan tentang materi yang akan saya praktikkan nanti. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian? Alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Hari ini adalah pertemuan ketiga kita, ya. Jadi hari ini kita membahas tentang apa itu kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Sebelum kita mulai, kita ada ice breaking dulu. Oke, silakan ikuti saya. Kita ice breaking dulu sebelum berdoa. 1, 2, 3. 1 jari kanan, 1 jari kiri, gabung menjadi 2, buat jembatan wajah. 2 jari kanan, 2 jari kiri, gabung menjadi 4, buat kamera cekrik. 3 jari kanan, 3 jari kiri, gabung menjadi 6, buat menara tinggi. 4
Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, sebelum saya mulai ke materi, saya mau cek kehadiran kalian dulu. Mbak Rima ada? Hadir. Hadir. Mbak Aras? Mas Sandi? Hadir. Mas Zulkifli? Ada yang tidak masuk hari ini? Alhamdulillah sehat semua ya. Alhamdulillah. Baik, kita sebelum ke materi saya memutarkan video dulu. Video tentang pembacaan naskah proklamasi. Saya minta diperhatikan dulu. Sebelum kita masuk ke materi, kita dengarkan dulu pembacaan naskah proklamasi oleh Mbak Juwita. Tepuk tangan untuk Mbak Juwita. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Tepuk tangan untuk Mbak Juwita. Kenapa sebelum ke materi kita mendengarkan dulu pembacaan naskah proklamasi? Ada yang tahu? Jadi hari ini kita berkaitan materinya dengan kedudukan bahasa. Jadi materi kita hari ini adalah kalau kedudukan bahasa itu terdiri dari bahasa negara dan bahasa persatuan. Materi yang kedua yaitu menjelaskan fungsi bahasa. Fungsi bahasa itu sebagai menyatakan ekspresi, sebagai alat komunikasi, sebagai integrasi dan adat sosial, yang terakhir sebagai kontrol sosial. Jadi hari ini kita membahas tentang kedudukan dan fungsi bahasa. Lanjut ke berikutnya. Minggu lalu saya kan sudah membagi kalian 3 kelompok. Sudah dikerjakan ya? Jadi pertemuan kali ini kita mempresentasikan apa yang sudah kalian kerjakan. Sudah siap? Siap. Jadi mulai dari kelompok fonologi, saya maju ke depan. Mas Hewan, Mas Zulkifli. Nanti sambil didengarkan ya. Miring sedikit. Materi kelompok fonologi Rama Bahasa Negara pada tanggal 25 sampai 28 Februari 1975 telah dikemukakan kedudukan bangsa Indonesia sebagai bahasa negara, yaitu yang pertama bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi kenegaraan, 2 bahasa Indonesia sebagai alat pengantar dalam dunia pendidikan,
Tiga, bahasa Indonesia sebagai penghubung pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta pemerintahan. Yang keempat, Indonesia sebagai pengembangan kebudayaan nasional ilmu dan teknologi. Dalam hubungan sebagai alat untuk menyatukan berbagai suku yang mempunyai latar belakang budaya dan bahasa masing-masing, bahasa Indonesia justru dapat menginspirasikan hidup sebagai bangsa yang bersatu tanpa meninggalkan identitas, kesukuan, dan kesetiaan kepada nilai-nilai sosial budaya serta latar belakang bahasa etnik yang bersangkutan. Bahkan lebih dari itu, dengan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan ini, kepentingan nasional diletakkan jauh di atas kepentingan daerah dan golongan. Sudah tepuk tangan untuk maju. Siapa Mbak Septia? Silakan maju ke depan. Baik, berdirinya saya di sini akan menjelaskan dari materi kelompok morfologi yang materinya ialah fungsi bahasa sebagai menyatakan ekspresi. Sebagai alat untuk menyatakan ekspresi diri, bahasa menyatakan secara terbuka segala sesuatu yang tersirat, sekurang-kurangnya untuk memaklumkan keberadaan kita. Unsur-unsur yang mendorong ekspresi diri antara lain yang pertama, agar menarik perhatian orang lain terhadap kita. Yang kedua, keinginan untuk membebaskan diri kita dari semua tekanan emosi. Dan komunikasi merupakan akibat yang lebih jauh dari ekspresi diri. Komunikasi tidak akan sempurna bila ekspresi diri kita tidak diterima atau dipahami oleh orang lain. Dengan komunikasi, kita dapat menyampaikan semua yang kita rasakan, pikiran, dan kita ketahui kepada orang-orang lain. Tepuk tangan untuk kelompok dari kelompok morfologi. Selanjutnya kelompok terakhir, kelompok sintaksis, Mas Sandi ya. Ya. Baiklah, kami dari kelompok sintaksis Sandi akan menjelaskan tentang fungsi bahasa sebagai alat mengadakan integrasi dan adaptasi sosial. Bahasa sebagai alat komunikasi lebih jauh memungkinkan orang untuk merasa dirinya terikat dengan kelompok sosial yang dimasukinya, serta dapat melakukan semua kegiatan kemasyarakatan dengan menghindari sejauh mungkin bentrokan-bentrokan untuk memperoleh efisiensi yang setinggi-tingginya. Yang memungkinkan integrasi atau pembauran yang sempurna bagi tiap individu dengan masyarakatnya. Melalui bahasa seorang anggota masyarakat, perlahan-lahan belajar mengenal segala adat istiadat, tingkah laku, dan tata krama masyarakatnya. Yang mencoba menyesuaikan dirinya atau adaptasi dengan semua melalui bahasa. Kontrol sosial adalah usaha untuk mempengaruhi tingkah laku dan tindak tanduk orang lain. Tingkah laku itu dapat bersifat terbuka maupun bersifat tertutup. Sekian dari kami kelompok sintaksis. Terima kasih. Apakah masih ada yang bertanya? Selanjutnya siapa yang bertanya? Siapa yang mau bertanya? Mbak Lemba, silakan sampaikan Mbak. Ya, sebelumnya saya ingin bertanya bagaimana fungsi bahasa sebagai alat untuk menyatakan ekspresi diri pada anak balita. Sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih. Terima kasih Mbak Lemba. Selanjutnya ada pertanyaan lagi. Siapa tadi? Ayo, Mas Nanda, ayo. Saya ingin bertanya, minta jelaskan awal mula digunakan bahasa Indonesia itu kapan? Oke, baik. Akan saya ada lagi ya, sudah cukup ya? Sudah. Ya. Baik, akan saya tanggapi pertanyaan dari Mbak Lembah terlebih dahulu. Jadi kalau yang ditanyakan tadi tentang fungsi bahasa sebagai alat untuk menyatakan ekspresi diri untuk anak balita. Jadi biasanya pada taraf permulaan bahasa anak itu berkembang
sebagai alat untuk menyatakan dirinya sendiri. Jadi bila ia menangis, bila ia haus, lapar, jadi biasanya hanya menangis saja tanpa ada bahasa. Ketika mulai belajar berbahasa, jadi anak perempuan dan anak laki-laki itu berbeda produksinya. Jadi biasanya anak perempuan itu lebih cepat berbicara daripada anak laki-laki. Jadi seperti itu. Jadi ketika mulai belajar berbahasa, ia memerlukan kata untuk menyatakan lapar, haus, dan sebagainya. Jadi kalau anak saya itu umurnya masih 2 tahun 8 bulan yang terakhir, itu kalau bilang lapar hanya bilang ma apa gitu aja, tapi sudah bisa mengekspresikan diri dengan menunjuk ke perut dan bilang apa tidak bisa lapar itu belum bisa. Terus kalau mau bilang pipis ya bilang pipis, tapi sudah pipis itu pipis mah pipis, tapi sudah pipis, tapi biasanya biar main air aja gitu ya. Terus sehingga terus berlangsung hingga menjadi orang dewasa, maka dengan itulah anak tersebut sudah bisa mengucapkan kalau lapar itu lapar, kalau haus mau minum itu namanya haus. Itu ya Mbak Lemba ya, cukup? Ada yang mau menambahkan? Tidak. Lanjut ke pertanyaan Mas Sandi. Mas Sandi tadi bertanya tentang awal mula digunakan bahasa Indonesia itu kapan? Jadi kedudukan bahasa Indonesia itu sebagai bahasa negara adalah awal mula digunakannya bahasa Indonesia dalam naskah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia 1945 yang telah dibacakan oleh Mbak Juta, ya kan? Benar. Jadi sehingga mulai saat itu dipakailah bahasa Indonesia itu dalam segala upacara, peristiwa, kegiatan kenegaraan baik dalam lisan maupun tulisan. Kedudukan bahasa Indonesia itu sebagai bahasa pengantar. Bahasa pengantar di pendidikan itu biasanya dimulai dari taman kanak-kanak sampai ke perguruan tinggi. Jadi menggunakan bahasa Indonesia. Walaupun kalau misalnya di daerah masih ada yang kental, masih dengan menggunakan bahasa Jawa, bahasa daerah. Tidak apa-apa nanti, tapi akan lama tahun mereka akan belajar bahasa Indonesia. Jadi awal mulanya kalau misalnya anaknya awalnya pakai bahasa Jawa, dia sudah bahasa Indonesia, nanti ketika sudah mulai MI dia sudah bisa belajar, sudah bisa menggunakan bahasa Indonesia. Cukup untuk hari ini? Sudah? Ada yang tanyakan? Sudah ya? Selanjutnya kita ada kuis. Sudah siap? Jadi kuisnya ini ada 1 soal. Silakan rebutan, sebutkan nama dan NIM. Silakan dibaca dulu dalam hati. Jadi nanti ketika saya sudah menyampaikan, nanti silakan angkat raise hand tangan ya. Kuisnya adalah pada tanggal 25 sampai 28 Februari 1975 telah dikemukakan salah satu kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara, yaitu A. Bahasa sebagai menyatakan ekspresi, B. Bahasa sebagai alat komunikasi, C. Bahasa sebagai alat mengadakan integrasi, yang D. Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi kenegaraan. Siapa yang bisa menjawab kuis ini? Silakan angkat tangan. Ayo, namanya Mbak Mahmuda. NIM-nya 11-12-035. Silakan dijawab apa? A, B, C, D. Bahasa sebagai menyatakan ekspresi. Baik, kita lihat ya. Katanya bahasa sebagai, dibaca lagi soalnya. Jadi pada tanggal ini dikemukakan salah satu kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara, yaitu A katanya. Oke, nggak apa-apa, besok kita coba lagi. Ayo
jawab deh, bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi kenegaraan. Alhamdulillah Anda benar. Tepuk tangan. Jawabannya itu ya. Jadi kalau ini tadi yang A, B, C itu adalah fungsi bahasa. Kalau yang B ini bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi kenegaraan. Selanjutnya kita kuisnya ini bisa dilanjutkan di mobile learning kita. Kita menyebutnya molen. molen.unibdu.ac.id. Nanti dicari MK saya dan dicari ada soal. Nanti dikerjakan untuk minggu berikutnya. Cukup untuk hari ini. Siapa yang bisa memberikan kesimpulan? Silakan dibacakan kesimpulannya. Siapa? Angkat tangan. Maju, nggak apa namanya? Eka Putri. Mbak Eka, ayo. Kesimpulannya apa, Mbak Eka? Kesimpulannya kedudukan bahasa negara, kedudukan bahasa negara, bahasa persatuan, fungsi bahasa menyatakan ekspresi, alat komunikasi, alat mengadakan integrasi dan aktivitas sosial, alat pengontrol sosial. Udah paham ya? Tepuk tangan untuk Mbak Eka. Jadi kita hari ini sudah membahas tentang kedudukan dan fungsi bahasa. Cukup untuk hari ini. Karena waktunya sudah selesai, jangan lupa kuisnya itu tadi dikerjakan. Kita ketemu lagi Selasa depan dengan materi tentang hakikat dan ciri-ciri bahasa. Terima kasih, semoga hari ini bermanfaat, sehat selalu, diberikan kesehatan, bermanfaat semua yang hari ini kita kerjakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.